Betul bahwa sekarang itu seperti dia katakan Pak Prabowo, banyak pejabat korup, tidak salah Pak Prabowo. Bahwa ekonomi sekarang itu ada kesenjangan, tidak salah. Semua orang mengatakan itu, dan itu masalahnya dari waktu ke waktu. Bahwa banyak aset kita dikuasai asing sejak dulu sudah begitu, tidak baru. Seperti kata Babe tadi, kata Pak Ridwan Said, itu kan penyanyinya aja yang beda. Nyanyiannya sama sejak dulu. Banyak maling penyuap, banyak elit busuk, itu kan kampanye dari setiap pemilu, entah legislatif, entah eksekutif, kampanyenya kan ini semua. Tapi sesudah selesai, tidak ada yang bisa menyelesaikan ini. Iya kan? Iya kan, coba. Pak SBY dulu punya janji, 12 langkah menyelesaikan krisis Indonesia. Nah, 15 langkah, yang 12 itu memberantas korupsi dengan mengangkat pedang sendiri. Korupsi masih banyak zaman Pak SBY. Sama. Jadi, apa sebenarnya masalahnya? Apa masalahnya? Masalah itu ada dua, menurut saya. Pertama, karena kita ini tersandra. Tersandra oleh kejahatan jabatan masa lalu. Coba, misalnya Freeport nih. Freeport nih. Siapa orang Indonesia yang tidak mau bahwa Freeport itu jatuh ke tangan kita? Semua mau. Presiden sejelek apapun itu selalu dikampanyekan. Tetapi ketika sampai pada masanya, ternyata Freeport itu sudah punya dokumen hukum di mana dia diberi hak secara resmi oleh negara untuk mengelola ini dan diperpanjang 10 tahun sebelum berakhir dan tidak boleh ditolak selama Freeport mau. Tidak bisa disalahkan pemerintah berikutnya. Karena kalau pemerintah berikutnya maksa ke peradilan internasional. Atau mungkin diadakan invasi sepihak. Nah itu persoalannya. Kita ini tersandra sebenarnya. Nah oleh sebab itu cara menyelesaikan itu bukan berkampanye. Besok kalau saya jadi gubernur Papua saya selesaikan Freeport. No. Mereka punya dokumen sekarang tidak bisa. Kata divestasi 51% oke. Mereka sehari bilang oke, 2 hari kemudian bilang tidak. Sampai sekarang. Prof Mahfud, saya nanya dikit, dokumen yang menyandera kita itu dokumen apa? Dalam soal Freeport. Dalam soal Freeport, satu dokumen undang-undang yang pada waktu itu ditandatangani dan disetujui bersama oleh DPR bersama Pak Ginanjar. Cabut saya aja. Punya dokumennya. Enggak, cabut aja tuh undang-undang. Loh, kan orang sudah terikat sebelumnya undang-undang. Di situ disebut, sebentar. Di kontrak itu, di MOU itu disebutkan undang-undang, meskipun undang-undang dicabut tidak berlaku bagi Freeport. Ada, Pak. Itu Pak Ginanjar dulu yang buat. Iya, itu berjalan sampai sekarang. Saya ketika Sudirman Said itu dikritik rame-rame, gimana Anda kok bisa melakukan itu, merugikan rakyat? Dia ketemu saya, Pak, ini undang-undangnya. Ini hasil kesepakatan DPR dan pemerintah. Ada tanda tangan Pak Ginanjar waktu itu. Saya punya dokumennya. Tidak bisa dicabut, Pak. Seperti Bapak sudah beli lalu cabut, berlaku ke yang lain, bukan ke Bapak. Karena dia berdasar undang-undang yang sah waktu itu. Nah ini persoalan kita, Pak. Ada hukum-hukum yang menyandera kita sampai sekarang karena kejahatan jabatan di masa lalu. Gitu. Tuh. Yang kedua memang karena moral. Moralitas kita ini bobrok sebenarnya. Sehingga apa? Tidak selesai-selesai. Masalah itu. Setiap muncul periode baru, muncul penjahat-penjahat baru, muncul koruptor-koruptor baru. Berkesinambungan kan, terwariskan itu, moral-moral seperti itu. Kalau dokumen itu Undang-Undang nomor 22 itu kejahatan siapa, Pak? Kenapa? Undang-Undang nomor 22 yang menyandera kita dalam hal Freeport itu kejahatan siapa? Saya ingin ralat itu bukan kejahatan dalam arti pidana, itu tidak ada pidananya. Itu adalah proses pembuatan hukum yang kolutif. Dan itu banyak terjadi zaman Orde Baru. Setiap undang-undang tuh satu pasal itu dibeli, Pak. Ini pasal ini, perusahaan ini yang beli. Kekurangan tuh satu dim tuh harganya satu orang bisa 50 juta, Pak. Satu dim, padahal undang-undang tuh kadang-kala sampai 200 dim. Bisa 50 juta satu orang. Berapa anggota pansusnya? 50 orang. Rupiah apa dolar, Pak? Rupiah. Kalau undang-undang rupiah, Pak. Pembuatan undang-undang masa dolar. Pada waktu itu ya, Pak. Saya pernah dipersoalkan nih. Ketika bicara kayak gini. Bahwa banyak pembuatan undang-undang itu yang dijual belikan. Lalu
Pak Marzuki Ali sebagai ketua DPR marah. Itu enggak benar tuh, ketua MK. Saya ketua MK. Saya bilang, saya tahu. Dan saya nyebut lalu 8 orang pada ini 8 orang sekarang sedang di penjara. Anda tahu enggak? Anak buah Anda, saya bilang sama Pak Marzuki. Sedang di penjara. Kan menjual undang-undang. Bahwa undang-undang ini akan dimasukkan pasal ini, Anda akan mendapat ini, tetapi bayar dulu ke saya sebesar 8%. Ini sekarang orangnya masih di penjara semua, Pak. Itu pembuatan undang-undang kita sekarang. Ini yang harus diatasi ini. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kayak gini ini. Ini, oke. Oleh sebab itu bagi saya, ancaman itu bukan 2030 itu enggak ada. 2030 hayalan. Yang nyata ancaman itu ada 4 dis yang akan menyebabkan kita ini hancur sebenarnya. 1, kalau penegakan hukum berputar-putar seperti sekarang berarti kita sudah terjebak di dalam sebuah disorientasi penegakan hukum. Salah jalan kita ini. Disorientasi yang berjalan terus ini akan menyebabkan distrust. Rakyat tidak percaya. Iya kan? Kalau ada orang ngomong, matikan TV-nya. Bohong ini katanya. Mau ke pengadilan, nah bohong ini. Nggak percaya pengadilan. Kalau distrust ini dibiarkan terus akan terjadi disobedience. Pembangkangan. Kalau pembangkangan terjadi, itulah disintegrasi. Bisa tahun depan, bisa tahun 2030, atau bisa tidak terjadi. Tergantung kita mau memperbaiki apa tidak ini. Soal ini semua. Nah, pada akhirnya, kalau saya melihat perdebatan-perdebatan ini seakan-akan memperhadapkan perang berat itu antara pengikut Prabowo dan pengikut Jokowi. Padahal keduanya tuh sudah saling berpelukan, kok pengikutnya masih berperang, ini ada apa ini? Iya kan? Sudah saling berkunjung, naik kuda bersama, ketemu di publikasi, ketemu diam-diam. Ya, kita kan semua tahu. Ya, sebagai orang-orang seperti itu tahulah kapan ketemu di mana, apa yang dibicarakan. Ini malah yang di bawah ini berperang seakan-akan musuh bebuyutan, yang orang sudah rukun, yang lain bermusuhan terus. Kenapa kita tidak melihat masa baru sekarang? Ini, kan ada tahapan-tahapan demokrasi dan hukum itu berjalan bagaimana. Nah itulah yang harus kita tempuh dan kita harus mendidik rakyat ke arah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.